Shalom Bapak Ibu dan saudara, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Ginasih GKJ Purworejo. Saudara, hari ini kita akan membahas tentang doa yang menjadi berkat. Doa yang menjadi berkat. Saya berharap pokok bahasan ini akan menjadi berkat juga buat saudara dan buat kita semua. Mari kita bersama ikuti hal ini. Secara umum, saudara, kadang doa dihayati sebagai tindakan pribadi, bahkan untuk kepentingan pribadi, bahkan lebih sempit lagi untuk permohonan dan bukan untuk pujian bagi Tuhan. Di dalam iman Kristen, kita sudah membahas dalam pokok bahasan yang beberapa saat, saudara, bahwa doa itu bukan sekedar ritual. Maka di Kristen tidak biasa kita menyebutnya membaca doa, bacaan doa. Doa ya doa, bukan bacaan. Doa adalah komunikasi dengan Tuhan, bukan sekedar bacaan. Doa bukan sekedar ritual, tapi relasi kita dengan Tuhan. Nah, doa yang menjadi berkat adalah doa yang dilakukan kita, saya, saudara, kepada Tuhan, tetapi itu untuk tidak hanya diri sendiri, tapi buat orang lain. Doa yang menjadi berkat juga sering disebut sebagai doa syafaat, doa untuk orang lain. Mari kita cermati bagian hal ini dari kebenaran firman Tuhan, sehingga kita menjadi lebih terarah pada sabda Allah dan kita bisa memahami. Mari kita membaca bagian dari kitab Efesus pasal 3 ayat 14 sampai dengan 21. Efesus 3 ayat 14 sampai dengan 21, yang demikian sabda Tuhan. Doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan yang di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari bacaan ini kita menemukan beberapa hal yang penting. Yang pertama, doa syafaat adalah doa untuk orang lain. Bukan doa untuk diri saya sendiri atau istri atau keluarga saya, tapi doa untuk orang lain. Itu doa syafaat. Kekristenan mengajarkan kita doa bukan egois untuk diri sendiri, tapi doa juga untuk orang lain. Yang pertama. Yang kedua, doa untuk orang lain ini tentu dengan kebutuhan orang lain itu. Pada konteks Efesus 3, 14-21, Rasul Paulus doa untuk jemaat di Efesus, syafaat. Dan Rasul Paulus berdoa supaya jemaat dikuatkan imannya, berakar imannya, dan kokoh.
Ini yang penting. Sehingga dikatakan, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu. Menguatkan dan meneguhkan kamu. Dan tidak hanya itu, dikatakan di sana bahwa aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan orang kudus memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya di dalam kasih Kristus. Saudaraku, doa supaya punya iman yang kuat dan berakar, artinya real. Ini bagian yang penting dan ini dibutuhkan di Indonesia karena kebanyakan kita beragama tapi belum memiliki iman yang kuat, yang berakar. Pokok doa yang pertama Paulus adalah supaya jemaat di Efesus memiliki iman yang kuat. Yang kedua, nah, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan orang kudus, diteruskan ayat 19, dapat mengenal kasih sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Mengenal kasih Allah. Mengenal kasih Allah di dalam Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, Isa Al-Masih, yang artinya adalah yang ditentukan Tuhan di mana manusia diselamatkan. Secara mengenal kasih Allah tidak hanya berakar. Dua hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah bagaimana berdoa untuk orang lain supaya mengenal kasih Allah, berakar. Dan yang kedua adalah supaya memahami, mengenal kasih itu secara sungguh-sungguh. Saudaraku, iman yang berakar dan mengenal kasih Allah sungguh-sungguh menjadi landasan. Saudara, saat ini kita bersama menghadapi banyak sekali pergumulan, kesulitan, dan persoalan. Tidak hanya soal sakit penyakit, tapi juga soal ekonomi, sosial ekonomi, kejahatan yang meningkat, pengangguran, bahkan ada banyak yang kehilangan pekerjaan. Saudara, saat ini kita juga menjadi tidak enak, ada merasa kok orang jadi kayak binatang ya, dikurung lalu dibatasi ini itu, tapi memang harus begitu prosedurnya dalam konteks pandemi saat ini. Banyak orang yang kemudian merasa tidak nyaman. Lalu bahkan ada, wah ini ibadah aja angel, oh enggak boleh nih yang sudah tua ini, oh begini begitu. Saudara, saya sebagai hambanya mengajak, mari perbaiki jam doa saudara. Mari kita saling mendoakan supaya apa? Supaya di tengah zaman seperti ini, seperti doa Paulus, satu, punya iman yang berakar, dua, punya iman yang dilandasi oleh kebenaran firman Tuhan yang mengenal kasih Allah. Saudara, mari kita hayati hal ini. Semoga di tengah kesulitan persoalan kita yang masing-masing ini, kita tetap memiliki iman dan pengharapan. Nggih mboten semplah, tidak frustrasi, tapi kita berusaha dan memohon kepada Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang kurang sehat, Bapak Ibu yang sedang pemulihan, saya berharap lanjutkan semangatmu. Bagi Bapak Ibu yang berbeban berat, jangan lupa kita punya Tuhan yang senantiasa menyertai kita, segala pergumulan kita. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, semoga Tuhan memberkati kami untuk tetap bertahan di tengah pergumulan. Bahkan hari ini kami belajar seperti Paulus, meskipun sedang dalam penjara, meskipun sedang dalam kesulitan, tapi dia punya waktu untuk mendoakan orang lain. Doa syafaat, tidak hanya untuk diri sendiri. Semoga kami mampu melakukan juga mendoakan orang lain, bahkan secara khusus supaya memiliki iman yang berakar di tengah pergumulan berat. Tak hanya itu, biarlah mereka mengenal, bahkan kami juga mengenal kasih Allah, sehingga di tengah kesulitan, persoalan, penderitaan, masalah macam-macam, kami tidak kehilangan harapan. Kami percaya Tuhan akan menolong kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami demi Kristus mengantara kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.